Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ruang Matematikaku. Kali ini kita akan melihat kembali karakteristik fungsi eksponensial melalui demonstrasi menggunakan aplikasi GeoGebra, yaitu aplikasi yang open source atau gratis yang lengkap untuk memudahkan pembelajaran dan penyelesaian masalah-masalah matematika, bidang geometri, aljabar, dan bisa juga kalkulus. Aplikasi ini bisa kalian jalankan melalui browser di www.geogebra.org/graphing, atau kalian bisa download dan install bisa ke laptop maupun di HP Android kalian. Kembali ke fungsi eksponensial. Di sini sudah saya sediakan ya filenya. Kita akan praktikkan dan mengamati perubahan grafiknya dengan bentuk umum fx sama dengan c kali a pangkat x dikurangi h ditambah k. Pada layar ini, pada bagian kiri ini kita sebut dengan layar aljabar. Ini nanti akan tampil nama-nama fungsi atau mungkin nilai-nilai konstanta ya, bisa titik atau teks ya. Kemudian yang background pink ini merupakan layar grafik. Ini adalah slider untuk mengganti parameter, ini untuk menginputkan parameter-parameter. Jadi di sini kita menggunakan 4 parameter, yaitu C adalah pengali bentuk eksponen, kemudian A basis, kemudian H adalah pengurang eksponen, kemudian K ini adalah penambah nilai eksponen, nilai fungsi eksponen sebelumnya. Untuk melihat pengaruh dari masing-masing parameter itu terhadap bentuk grafiknya, dalam arti pengaruh terhadap nilai fungsi eksponensialnya, kita akan mengubah salah satu parameter. Sedangkan parameter yang lain kita buat tetap dulu ya. Bentuk grafik yang berubah inilah yang kita sebut dengan transformasi grafik fungsi eksponensial. Secara umum transformasi geometri. Nah, yang pertama kita akan mengubah parameter C yang semula 1, jadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian basisnya 2, H dan K nya kita buat 0 dulu aja. Nah, sekarang C nya akan kita ubah, bisa dengan input nilai atau dengan menggeser slider ya. Kalau ke atas lebih besar, ke bawah lebih kecil ya. Nah, sekarang bentuknya adalah 2 kali 2 pangkat X. Kita amati apa yang terjadi. Nah, ternyata titik potong grafik dengan sumbu Y di sini sesuai dengan nilai C ya. Karena X nya 0 ini kan bernilai 1 ya. Jadi ini titik potong dengan sumbu Y nya menjadi 0,4 jika C nya 4, 0,3 jika C nya 3, dan seterusnya. Nah, jika C nya negatif 1, jadi negatif 2 pangkat X, maka fungsinya mengalami pencerminan terhadap sumbu X dari fungsi semula Px sama dengan 2 pangkat X ya. Nah, ini untuk perubahan nilai C. Sekarang yang kedua, kita akan melihat perubahan nilai basisnya. Jika semula 2, ini kita buat satu lagi ya. Kemudian kita akan ubah nilai A basis menjadi lebih dari 1 yang lain atau kurang dari 1 lebih dari 0 ya. Jadi misalnya kita jalankan saja A-nya sekarang A-nya 2,5. Apa yang terjadi? A-nya 3, sehingga bentuknya menjadi fx sama dengan 3 pangkat X, kemudian 4 pangkat X ya. Ternyata di sini titik potong grafik dengan sumbu Y masih tetap di 0,1, namun lebih cekung ya istilahnya ya, jadi lebih cekung. Nah, sebaliknya jika A-nya kurang dari 1, nah ini kalau 1 bukan, kenapa? Kalau syarat fungsi eksponensial A tidak boleh 1 ya, kalau 1 bukan fungsi eksponensial ya, melainkan garis lurus ya.
Nah, sekarang kalau A-nya kurang dari 1, misalnya setengah ya. Nah, maka fungsinya adalah fungsi turun. Karena A-nya kurang dari 1, lebih dari 0 ya. Kalau 0, apa yang terjadi? Bukan grafik fungsi eksponensial ya, tidak bisa terbentuk grafiknya ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke basis 2. Sekarang yang ketiga, kita akan melihat perubahan grafik fungsi jika hanya kita ubah ya. C-nya kita ubah 1, A-nya kita ubah 2, hanya yang akan kita jalankan. Nah, di sini kita akan perlihatkan titik B ya. Nah, biar kelihatan di sini ada pergeseran salah satu titik yang terdapat pada grafik fungsi. Jadi misalnya kita jalankan aja hanya 1, artinya adalah bentuknya fx sama dengan 2 pangkat x dikurangi 1. Kalau misalnya kita ubah lagi menjadi hanya 2, yaitu fx sama dengan 2 pangkat x dikurangi 2 ya. Kalau kita jalankan terus ya. Nah, sampai 5 misalnya. Nah, di sini grafik semula f2 pangkat x ya, fx sama dengan 2 pangkat x akan mengalami pergeseran secara horizontal. Jadi kalau misalnya hanya itu negatif 5, jadi bentuknya justru di sini 2 pangkat x ditambah 5, grafiknya geser ke kiri sejauh 5 satuan. Tapi jika nilai hanya positif, sehingga contohnya di sini fx sama dengan 2 pangkat x dikurangi 1, maka grafiknya bergeser ke kanan 1 satuan dari grafik semula fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini jika hanya yang berubah. Nah, sekarang jika k-nya yang berubah ya, kita tunjukkan salah satu titik yang berada pada grafik. Sekarang hanya kita buat 0 tetap ya. Sekarang k-nya yang berubah ya. Jadi misalnya k-nya yang semula 0, jadi semula berbentuk fx sama dengan 2 pangkat x, akan berganti menjadi 2 pangkat x ditambah 1. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata pergeserannya adalah ke atas. Kalau ditambah 5 berarti grafik semula, andaikan grafik kurva ini sebuah kawat dan bisa diambil dan ditempatkan di tempat yang baru, maka ini kita geser ke atas. Kalau ditambah 4 berarti bergeser ke atas sejauh 4. Jadi semua titik ini mengalami transformasi ya, perpindahan ya, berpindah ya. Mengalami perpindahan ya, sehingga terbentuklah grafik baru. Jadi kalau fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 4, maka grafiknya bergeser ke atas sejauh 4. Nah, di sini yang mengikuti asimtutnya pun juga berubah. Yang semula fx sama dengan 2 pangkat x asimtutnya adalah y sama dengan 0, kalau ditambah 4 maka asimtutnya menjadi y sama dengan 4. Ini terlihat ini ya, titik-titik biru. Nah, ringnya juga berubah. Kalau semula ringnya y lebih dari 0, jadi ini semua nilai y di atas sumbu x. Nah, sekarang untuk fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 4, ringnya adalah y lebih dari 4. Jadi grafik tidak akan melampaui y sama dengan 4 atau tidak sampai ke bawahnya garis y sama dengan 4 ya. Nah, di sini ringnya y lebih dari 4. Nah, inilah pengaruh nilai c, a, h, dan k pada bentuk fungsi eksponensial.